الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lizawil ulum wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdun arsalahullah lil alamin basyiran wa nadhira فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وحد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah, sehat walafiat yang mengiringi setiap aktivitas rutinitas, baik hablum minallah dan hablum minannas. Harapan dan doa mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan di penghujung akhir hayat Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam dilimpahkan, dicurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umat akhir zaman. Semoga keselamatan, kebahagiaan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang mulia dan yang berbahagia ini, kita akan sedikit mengulas, mengkupas, membahas tentang asasul ma'rifat, dasar-dasar ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Perlu ma'rifat karena yang kita rasakan sampai mungkin hari ini, sampai hari ini, bagaimana sih gitu, kita ingin merasakan satu kenikmatan gitu, satu rasa yang manis dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini harus kita capai, harus kita raih gitu. Jangan sampai kita sudah mau meninggal dunia, kita belum merasakan bagaimana sih nikmatnya ibadah sama Allah gitu. Udah puluhan tahun nih kita nih, udah penghujung usia ya, tapi kok gini-gini aja ibadah teh gitu, kayak rutinitas aja biasa gitu. Bagaimana sih kita merasakan supaya ngeunah ibadah gitu tah, resep ibadah, kerasin hati enak gitu tah. Ini perlu kita cari gitu, perlu kita kejar gimana nikmatnya gitu, sebagaimana dirasakan oleh para sahabat ya, para alim ulama. Demikian nikmatnya mereka itu ibadah kepada Allah dan sudah merasakan kenikmatan itu ya. Mungkin kita harus cari juga gimana caranya cari enak ibadah gitu kan gitu ya. Jangan sampai ibadah itu hanya rutin, seremonial, ya gitu-gitu aja gitu. Tapi gitu ya. Karena yang kita lakukan ini rutinitas itu kan sebenarnya kulit gitu ya. Kulit itu yang nampak kelihatan luar. Ya, untuk menunjukkan identitas seorang muslim perlu ada warna, corak gitu ya. Makanya rukun Islam yang kedua mulai pada sholat, puasa,
zakat, haji. Ini yang pokok saja. Ini namanya corak gitu kan. Warna untuk kelihatan ini muslim loh. Oh iya, dia sholat, kelihatan tuh sholat gitu ya, kelihatan. Dia muslim, oh iya, Ramadan puasa, itu kelihatan. Oh zakat, iya, kelihatan dia muslim itu. Bahkan haji umroh pun kelihatan. Itu namanya kulit gitu kan. Maka kata Nabi, bila kalian melihat seseorang laki-laki bolak-balik ke masjid gitu kan, sholat ya, bukan nuker sendal doang, balik lagi, bolak-balik ke masjid, saksikan dia beriman kepada Allah ya. Ini mesti dilihatin, mesti kelihatan gitu. Nah itu ke masjid, bisi ria katingali ku jelema, untuk itu bahasana da ima kudu katingali gitu ta ya, kelihatan. Jadi kulit belum kerasa, yang kerasa itu bagian dalam nanti itu. Makanya saya katakan gini, ini tangan adalah sababiyah yang menjadikan sampainya makanan ke mulut, itu namanya tangan ya kan. Ini tangan, kalau kita hitung dari pertama kita bisa makan dengan tangan ke sendiri, mindahin makanan ke mulut, itu berapa juta kali itu. Tapi tangan ngerasain nggak yang diambil itu adalah manis? Tangan ngerasain nggak yang diambil itu adalah asam, pahit? Nggak. Berjuta-juta kali dia pindahin makanan yang rasanya asam, manis, pahit, dia nggak ngerasain. Yang ngerasain nih, begitu ya, paham nggak nih? Berjuta-juta kali kita sholat, yang ngerasain bukan berdiri, ruku, sujud, bukan. Yang ngerasain nih gitu. Rasa tuh di sini. Kayak kita sedekah nih, berapa kali kita ngasih? Tapi yang ngerasa bukan tangan, nih yang ngerasain. Betul lah kira-kira. Ya, kita belajar marifat sekarang nih. Ini wasilah sholat, puasa, zakat, haji yang pokok itu bolak-balik terus, mondar-mandir terus. Berapa kali kita ruku, sujud seumur hidup nih, tapi nggak ngerasain. Yang ngerasain itu ini gitu. Sebagaimana makanan, yang ngerasain bukan tangan yang bolak-balik begitu. Yang ngerasain siapa? Ini gitu, ya kan? Kita pakai jam tangan yang bagus, cincin yang bagus, perhiasan yang mewah ibu-ibu tuh ya. Tapi tetap tangan ini nggak merasakan, yang ngerasain nih gitu. Anu bunga mah da iya. Gitu kan? Makanya langkah pertama untuk sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah al-mahabbah. Nih, resep pula. Cinta ya. Kalau ini enggak ada, berat nanti. Makanya belajar untuk mencintai pekerjaan. Mahabbatu resep, bogoh ya, seneng gitu ya. Belajar untuk mencintai pekerjaan, senengin tuh kerjaan gitu. Baik urusan masalah dunia, urusan masalah ibadah, belajar untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Nah disitu kelihatan nanti itu. Sebagaimana kalau ada anak suruh makan, emang dia nggak suka, makanan masuk karena nggak suka, nggak nikmat gitu. Karena nggak suka, bahkan bukan dimasukin, dilepehin lagi. Apa lepehin? Dimuntahin lagi. Kenapa nggak suka? Padahal itu makanan enak, mahal, nikmat. Tapi karena ini nggak suka, nggak nikmat juga. Masuk juga tapi nggak nikmat juga. Apalagi dilepehin, dikeluarin lagi itu. Makanya belajar untuk mencintai ini gitu kan. Ini awal dibukakannya marifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin datangnya marifat tanpa mahabbah. Nggak mungkin ya timbul ma'rifatullah tanpa mahabbah, nggak mungkin ya. Makanya belajarlah untuk mencintai.
Ya, bagaimana caranya gitu kan? Bagaimana caranya? Dalam surat Ali Imran 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah kasih jalan, kasih kasih cara gitu. Ya, kalau kita ingin mencintai seseorang, kita bisa dengan trik kita, dengan cara kita. Tapi untuk mencintai Allah kan nggak sama gitu kan, nggak sama kayak kita resep ke seseorang, menunjukkan resepnya kumaha. Kalau ke sesama kita bisa dengan teknik segala macam bisa, tapi untuk kepada Allah tidak sama cara kita dengan sesama. Kul katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in syartiyah tuh ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni itu. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku kata Nabi gitu tuh. Jadi cinta itu kan bukan ucapan lisan, amalan hati, maka enggak perlu diucapkan. Nggak perlu diucapkan, yang penting implementasi, perjuangan, perbuatan, itu cinta namanya ya. Karena ini mahabbah adalah amalan hati ya, ini nggak bisa diucapkan. Kalau seperti apa, sabar, itu sabar adalah perbuatan hati. Kalau ditanya, Pak sabar enggak nih, jawabannya apa? Iya, ini juga sabar. Salah. Insya Allah udah sabar mah nggak bisa diucapkan. Dari sini lisan mengatakan insya, ini juga sabar banget sih, pakai sih lah gitu ya. Nggak bisa, sebab itu amalan kolbu. Ikhlas nggak nih ngasihnya? Jawabannya insya Allah. Ikhlas nggak nih? Ikhlas banget gitu kan, gitu. Ikhlas banget gitu. Nggak bisa diucapkan karena itu amalan kolbu. Lisan hanya memberikan satu isyarat insya Allah. Itu sekali, alhamdulillah, insya Allah itu. Ikuti Nabi gitu. Makanya ini cara mencintai atau mahabbah kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi mencintai Allah itu diwujudkan dengan mengikuti fattabi'uni, ikuti aku kata Nabi. Itu mahabbah. Ternyata seperti inilah mahabbahnya kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu mahabbah? Al-Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam beliau menjelaskan, su'ila Ibnu Athaillah anil mahabbah. Beliau ditanya tentang apa itu mahabbah. Mahabbah itu adalah agsanun taghrisu fil qalbi patasmiruhu ala qadril ukul. Bahkan yang sama sezaman hidup dengan beliau itu Imam Shibli itu. Ya, beliau itu lahir tahun berapa? 1250 Masehi itu. Meninggalnya 1319 Masehi. Udah kurang lebih ya hampir 700 tahun 713 tahun lebih lah. 7 abad yang silam itu udah meninggalkan kita. Apa itu mahabbah gitu? Mahabbah itu adalah agsanun taghrisu fil qalbi. Dahan yang tumbuh di dalam hati. Iman itu kan kayak pohon. Dahannya kesini apa, kesini apa, kesini apa gitu kan. Ya, kesini apa, kesini apa, dahan semua itu. Itu nempelnya ke pohon, nempel ke iman. Pohon adalah sebagai iman. Iman seperti pohon. Allah gambarkan dengan syajarah, kasyajaratin thayyibah. Semuanya nempel kepada kalimat la ilaha illallah. Enggak ada la ilaha illallahnya, ya enggak percuma, di akhir enggak ada apa-apanya. Nempel kepada kalimat thayyibah. Seperti pohon yang punya banyak
dahan, banyak dahan. Di antara dahan tersebut adalah al-mahabbah yang nempel kepada kalimat la ilaha illallah sebagai syajarah thayyibah. Agsanun tagrisu fil qalbi, dahan yang nempel di dalam hati. Fatasmiruhu ala qadril ukul, lalu akan membuahkan, nempel dahan pada sebuah pohon tersebut dan akan menghasilkan bagaimana dia akan memperjuangkan apa yang diinginkan. Maka kalau orang sudah mahabbah, hasil mahabbah itu adalah perbuatan, bagaimana berpikir untuk mencapai yang diinginkan. Itu mahabbah. Ya kayak kalau ada anak laki-laki senang sama perempuan, dia cinta tuh, apa cukup diam? Dia berpikir bagaimana mendapatkan dia, kan begitu. Kalau orang mahabbah kepada akhirat, cintanya sama akhirat, dia akan berpikir bagaimana mencapai akhirat. Kalau orang mahabbahnya kepada dunia, dia akan kejar kapanpun, dimanapun, wayahku moge bagian udah gitu tah. Jadi hasil mahabbah akan berpikir bagaimana mendapatkan yang diingin, tergantung kadar kemampuan masing-masing, kan gitu. Itu namanya mahabbah. Maka sejauh mana yang kita perjuangkan dalam pikiran kita, itulah mahabbah yang di hati kita. Pertanyaannya, naon anu perjuangkan ke orang? Nah nafsu, nah dunia, nah akhirat, nah naon? Eta guys. Itu kelihatan nanti. Apa yang kita perjuangkan, itulah yang dipikirkan mahabbah gitu. Ya. Makanya ada anak muda bolak-balik jauh nawani, berjuang apa yang dicintainya. Ya, apa yang dipikirkan itulah yang diperjuangkan nanti. Bahkan Imam Syibli mengatakan, samaitul mahabbatal mahiyata li'annaha tamhu fil qalbi masiwal mahbub. Beliau pun menamakan mahabbah adalah mahiyah. Apa mahiyah? Menghapus, menghilangkan, melenyapkan. Itu mahiyah. Li'annaha tamhu fil qalbi masiwal mahbub, karena dia akan menghilangkan, melenyapkan di dalam hatinya masiwal mahbub, selain apa yang dicintainya. Jadi kalau sudah nempel si A di sini, udah dia akan menghilangkan, melenyapkan selain si A. Itu tah, leungit itu tah. Seperti kalau kita punya istri, kita beli baju, yang dilihat yang ini terus nih, demen yang ini nih, cinta yang ini, ditawarin yang ini ogah, ini bu enggak ini aja gitu. Itu mahabbah. Makanya kalau mahabbah itu menghilangkan, melenyapkan di dalam hati selain yang dicintai gitu ta. Biga budak hayang mainan ieu, hayang Hot Wheel nu ieu we embung hayang nu ieu cenah. Nu ieu embung hayang nu ieu, eta mahabbah. Mahabbah seperti ideologi, keyakinan cuma satu. Seperti kita mahabbah kepada Allah. Mungkin teu urang nyimpen Tuhan selain Allah di dieu? Moal mungkin, kudu hiji mahabbah mah. Nggak mungkin ada Allah juga di sini, satu sisi ada berhala di dia, moal mungkin. Kalau ada dua bukan mahabbah, salingkuh. Sanaos bogoh dua nana itu bukan mahabbah. Baju jangnya naon teh? Ka urang wae cenah. Maka dalam Al-Ahzab ayat 4 Allah menjelaskan ma ja'alallah lirajulin min qalbain fi jawfih gitu. Allah jamin, Allah enggak menjadikan dalam hati seorang dua, enggak mungkin. Jadi kalau ada orang cinta dua itu enggak mungkin. Cinta akhirat juga, dunia juga enggak mungkin. Pasti nu eleh salah sahijina. Enggak mungkin dua nana resep ngusup oge. Bat minta oge enggak, pasti anu eleh sahijina. Pasti berkurang. Nguseup mah 70%, badminton ngan 30%. Enggak mungkin seimbang. Teu mungkin seimbang. Pasti ada yang lebih. Makanya Allah sudah jamin ma ja'alallah lirajulin min qalbain fi jawfih. Jadi Allah enggak akan menjadikan dua hati dalam diri seseorang. Enggak mungkin itu. Ya.
Itu namanya mahabbah. Makanya seperti keyakinan, ideologi, kalau sudah cinta dengan sesuatu, ya sudah, itu dikejar nanti. Makanya pertanyaannya, apa yang dicintai dalam hati, itulah yang akan diperjuangkan gitu. Maka yang diperjuangkan itu apa sama kita, itu aja udah selesai. Kalau kita cinta kepada Allah, dia berusaha bagaimana mencapai kepada Allah. Kalau dia cinta dunia, dia kejar tuh dunia, ya, sampai kapanpun, dimanapun dia kejar itu. Kalau itu cinta, makanya apa yang dicintai itu yang terjadi itu. Itu namanya mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Itu yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelihatan nanti itu. Makanya orang-orang yang sudah mahabbah kepada Allah, mahabbah untuk sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu syaratnya dalam Ali Imran 31 itu kan. Ikuti aku, kata Nabi. Itu bagaimana mengikutinya? Ya, setiap kita ini, profesi apapun kita, harus mengikuti Rasulullah. Dan Rasul adalah insanul kamil, manusia yang sempurna gitu. Manusia yang sempurna, semua ada pada Rasulullah. Apapun yang kita miliki, hampir kita ada semua. Makanya kalau kita mengikuti Rasulullah, tergantung apa yang jadi profesi kita. Jadi gini, pedagang ingin cinta Allah, ya, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah nabimu bagaimana berdagang, gitu maksudnya. Ya kan, profesi berdagang. Maka seorang pedagang yang cinta kepada Allah, lihat nabimu berdagang. Pedagang begini dekat dengan Rasulullah, masuk surga. Kan begitu? Ya. Pejabat cinta sama Allah, ya. Gimana caranya? Ikuti nabimu bagaimana memimpin umat. Penegak hukum, ya, cinta sama Allah, ya, gimana caranya? Lihat nabimu bagaimana memutuskan perkara di antara umat. Teberat sabelah, tegak lurus, ya. Para alim ulama cinta sama Allah, ya, gimana caranya? Ikuti nabimu bagaimana berdakwah, menyampaikan risalah ilmu kepada umat. Itu seperti itu. Jadi setiap profesi kita, lihat nabimu, selesai, udah urusan. Barometernya Rasulullah, fattabi'uni, itu implementasi wujud mahabbah kita kepada Allah. Kalau Rasulullah enggak dijadikan patokan dalam setiap langkah kita, mahabbah kita dipertanyakan. Engkau cinta sama Allah, tapi nabinya nggak diikutin, gitu. Maka sejuta kali kita bilang cinta sama Allah, tapi nabinya nggak diikutin, percuma. Dan cinta itu bukan ucapan, tapi implementasi, perjuangan, bukti, gitu. Makanya bahasanya fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Itu harga mati. Nggak bisa mencintai Allah dengan mengingkari Rasulullah atau ingkar sunnah, nggak bisa. Itu Allah katakan pakai insartiyah. Lalu apa jawaban Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Jawabannya itu. Maka pakai disukunkan jazm, karena ini amil jazm itu. Ya, termasuk amil jazm insyartiyah, jawab syarat yuhbib, maka dijazmkan, disukunkan. Ya, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Lalu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan wujud cintanya Allah kepada kalian dengan menghapus, menghilangkan, mengampuni dosa-dosa. Gitu. Itu kan rumus, urutan. Kalau kita cinta sama Allah, buktinya ikuti Nabi. Lalu kalau Allah cinta sama kita, bagaimana bentuknya Allah? Yaghfir lakum. Tuh, bentuk cintanya Allah sama kita dibuktikan dengan cara menghapuskan dosa-dosa kalian. Ikuti Nabi, gitu kan?
Salat, ikuti salatnya Nabi. Di mana Nabi salatnya? Di masjid, ikuti di masjid, gitu kan? Kan begitu, betul gak kira-kira? Ikuti Nabi, ya dikit-dikit lah. Belum bisa 5 waktu, sewaktu dulu, ya. Karena kemampuan mengikuti Nabi baru maghrib doang, kan gitu. Ya isya, subuh masih kene 5 gitu tah. Baik tenan naon eta mah gitu. Ya, lohor mah di luar, ya, asar ke di luar. Masih 1 nggak apa-apa lah, mengikutinya masih 1 waktu, ya. 2 waktu gitu tah, maghrib ke isya tong waka balik gitu tanya. Makanya DKM kudu tah nyiapkeun kopi, maghrib teh balik gitu tah. Itu trik itu. Jadi dia duduk ngopi-ngopi ngobrol ke di luar, teka rasa isya, tuh kan kejero deui kan gitu. Itu teknik itu teh. Sebab lamun geus ka imah balik isya mau datang. Lolobana kitu sok teu percaya, ayo maghrib 3 sap isya ngurangan, padahal di imah aya itu teh. Nah, nya kitu bawaanna hese. Sok coba maghrib jeung isya ayo adu banyak. Nu mana loba? Kecil pun syukuran di dia isya na loba insyaallah. Maka kunyin syukuran isya teh buru-buru di masjid syukuran untuk di imah supaya loba gitu. Makanya ketika sholatnya mengikuti Nabi, Allah cinta. Ketika cinta, Allah hapuskan dosa. Maka langkah dari rumah ke masjid pulangnya pun adalah penghapus dosa. Semuanya sedekah, ikuti Nabi. Oh, Nabi sedekah. Ketika sedekah Allah cinta, ketika cinta Allah kasih ampunan. Maka dalam sedekah itu ada ampunan Allah di situ. Sempurna itu ya di situ. Makanya Allah jawab, yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu caranya ya menempuh cinta Allah tuh ya ikuti Nabi lah. Lihat nabimu, udah selesai, udah gitu aja. Mau jadi apa, mau jadi profesi kamu juga ada. Nabi lengkap tuh, insan kamil. Nabi lengkap, pedagang iya, bisnismen oke, pedagang yang ulung dan jujur, betul ya? Oh saya ini aparat. Nabi oh kan lebih pemimpin umat, ya kan? Saya ini ahli ibadah, lihat Nabi kakinya sampai bengkak. Saya ini hafal Quran, Nabi hafal dalam 1 malam, qiyamul lail. Ayo apalagi? Semuanya ada itu. Semuanya ada. Ya, itu mahabbah. Maka tempuhlah bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban dari Allah. Makanya nanti akan kerasa nikmat kita punya ibadah bila ibadah kita selalu berpatokan mengikuti Rasulullah, terus dibimbing dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana mencapai mahabbah tersebut dalam Toha 11 dan 12. Falamma ataha nudiya ya Musa ini ana rabbuk fakhla'na laika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini satu filosofi yang bagus nih, dengan kalimat yang sederhana ya dan mudah dicerna. Kisah Nabi Musa gini singkatnya. Falamma ataha, tatkala tiba datang Nabi Musa di tempat yang ditetapkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nudiya ya Musa. Ya, maka diserulah, ya Musa, ini ana rabbuk. Ini ana rabbuk. Sungguh aku adalah Tuhanmu, Rabbmu. Karena ayat sebelumnya mengatakan demikian. Ketika perjalanan bawa keluarganya, dia kejauhan ada api lah, cahaya gitu kan. Kata Nabi Musa, tunggu di sini dulu. Aku akan menghampiri cahaya api itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil satu manfaat dan kebaikan. Berjalanlah sendiri Nabi Musa sampai dekat di api itu. Falamma ataha, itu tuh. Ana rabbuk. Di situ Nabi Musa ingin menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah nih, kalimat yang sederhana. Fakhla'na laika.
lepaskan dua terompah sendalmu. Fa innaha bil wadil muqaddasi tuwa. Dalam Palestina itu, muqaddasi tuwa. Yang menarik kalimat pahla na'laika, lepaskan dua sendalmu. Apa maknanya sendal? Sendal itu tempatnya kotor, ya kan? Tempat alas melindungi kaki dari kotoran di tanah. Katakanlah sendal itu tempatnya kotor. Apa maksud kotor? Al-ma'asi, dosa. Kalau ingin mahabbah kita kepada Allah, lepaskan dosa kamu itu. Tinggalkan dosa, sebab tidak ada mahabbah dengan dosa. Bagaimana mungkin akan cinta sama Allah sementara nyian dosa? Wah, nggak mungkin. 1000 kali kita katakan mahabbah ke Allah tapi nyian dosa wae, itu mustahil timbul mahabbah. Seperti pamajikan boga salah ka urang banyak, ya keluar teu bebeja, balik 3 poe, ambek apa bunga? Ambek. Sanes pamajikan pada apa teh bogo ka bapa seneng anger. Da keluar ti imah teu bebeja 3 poe kagak datang, ambek pasti. Kenapa nyieun salah pamajikan ka urang? Kan gitu. Pamajikan ngomongkeun cinta bogo percuma, da bohongan nyieun salah, kan gitu. Atau salaki nyieun salah ka pamajikan, gitu kan. Anger da ambek, nyieun salah mah pi ambekeun. Nyieun hade pi bungahan, rumus eta mah. Makanya lepaskan dua sendal terompahmu kata Allah. Makanya itu dosa, kotor, lepaskan kotorna. Entong datang ke urang mawa eta, gitu kan. Nah gitu. Entong datang ke Allah mawa kotor. Moal mungkin ada timbul mahabbah kepada Allah, makanya fakhla na'laika, lepaskan dua terompah sendalmu kata Allah Ta'ala. Sederhana nih, ringan bahasanya. Allah maknakan dengan sendal karena sendal mah bersih, pasti kok kotor, kecuali sendal kelinci di imah dah. Ya, kamar ke kamar itu mah bersih, tapi sendal di luar mah mahal oge anger, alas sama pasti kotor, melindungi telapak kaki dengan tanah, maka sendal. Fakhla na'laika, na'la itu sendal. Zaman dahulu mah sendal tapi si talina ngabeungkeut karena bitis gitu tah, siga sepatu Pak Haji Ujang gitu tah, lebat talian gitu. Maka cinta dengan mahabbah. Maka habis sholat istighfar, gitu ya. Habis sholat istighfar. Subuh yang guys tadi nggak istighfaran, bisi penting salah ke Allah, ya sare teu maca doa, atau naon, maka habis subuh istighfar heula, nggak istighfaran penting. Nah, ke aktivitas yang ke kamana ke lohor balik ke Allah deui salat, istighfar deui. Naon sababna nggak istighfaran tadi di isuk bisi aya salahna, bisi salah naon wae istighfaran ka Allah teh lohor teh, nggak istighfaran ti waktu tadi bika lohor. Aktivitas deui asar datang, beres salat istighfar deui, nggak istighfaran tadi tah ti lohor dugi ka asar bisi loba salah ka Allah bisi poho. Maka dibeungkeut unggal waktu istighfar. Itu maksudnya. Makanya habis sholat tong kumkum langsung balik, jongjon heula istighfar, zikir heula, wirid heula, gitu maksudnya teh. Laporan ke Allah, Gusti kelohornya hapunten pilih tadi ti subuh dugi ka lohor kiki loba salahna hapunten, laporan ka pusat gitu, sing jongjon gitu. Makanya habis sholat teh baca tasbih heula gitunya, tahmid 33, takbir 33, la ilaha illallah 33, nansab laporan eta teh ka Allah teh sing jongjon gitu tah. Lamun geus salat teu bisa maca anu kitu, kemungkinan besar di luar tempat itu hese maca eta. Sok cobaan. Di tempat yang disyariatkan saja berzikir 33 itu kita enggak nyempetin. Sok bawa keluar aktivitas jago lamun bisa maca eta. Makasih jongjon gitunya kudu maca gitu, tantong cicing wae di salat teh ngalikeun karpet gitu. Maca atuh ya.
Untung ninggalkan tonggong batur gitu teh subuh teh. Kieu we itu naon baca gitu. Ya. Ini tibra peureum. Komo di masker mah teu katingali macana itu. Ya, geus peureum make maskernya geus tibra geus subuh ngeunah teh. Baca gitu. Biasakeun. Makanya pantas ya. Orang yang mahabbah itu harus seperti itu. Di antaranya dalam surat Al-A'raf 180, falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka asmaul husna, maka fad'uhu biha. Orang-orang yang cinta itu selalu menyebut nama Allah. Disebut-sebut nama Allah itu bukti cinta, menyebut namanya, memanggil-manggil namanya. Itu cinta. Maka man ahabba syai'an kasura zikruh. Orang yang cinta sesuatu pasti akan banyak-banyak menyebut-nyebutnya gitu. Ya, bareta kan buka kabogoh si ai we diomongkeun teh. Kenapa da bogoh teh ya? Maka ketika cinta, maka sering-sering menyebut-nyebut nama yang dicintainya. Itu bentuk gitu. Ya. Itu bentuk cinta. Dalam Al-Qur'an 3 tuh ya. Al-Mahabbah itu. Nah, baru akan kerasa nikmat ibadah kita sama Allah ketika itu ditempuh. Ikuti Nabi Muhammad, tinggalkan dosa, banyak berzikir menyebut namanya. Kayak bakal kerasa. Salat yang dibarengi dengan itu, salat dengan mengikuti Nabi Muhammad. Ya, ibadah yang diikuti dengan meninggalkan dosa. Ibadah yang tidak lepas kita berzikir kepada Allah, engke bakal kerasa nikmat dirinya. Racikannya itu. Racikannya itu, ya. Kalau kopi, gula, susu, sok hijikeun, karasa moal, karasa hijikeun tah, ya. Ikuti Nabi, tinggalkan dosa, banyak berzikir kepada hijikeun, engke salat, puasa, zakat, haji, bakal aya rasa ibadah mah. Tapi masing-masing aya nikmat gitu tah. Itu yang pertama. Kalau sudah timbul al-mahabbah, yang kedua adalah al-mukasyafah, terbuka itu. Geus kabuka engge mah. Kalau sudah timbul mahabbah akan mukasyafah. Dalam Qaf 22 ada itu. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaum hadid itu. Ada kata-kata fakashafna, kami bukakan. Fakashafna anhu anha anka ya, kami bukakan. Kasyaf itu kata-kata kalau mukasyafah kebuka, maknanya kan musyarakah dalam kailani itu kan, jadi dua. Kalau mukasyafah itu dua itu paling sedikit dua, mukasyafah itu dua, artinya kebuka ya. Jadi kalau di kamar dibuka hordeng, nah urangnya memujikan kabuka gitu tah, katingali mukasyafah. Fakashafna anhu ghita'aka, kami bukakan untuknya ghita'aka, penutup ya, penutup dibukakan. Nanti gimana? Pabasarukal yaum hadid, maka pandangan batinmu hari ini tajam kata Allah. Geus kabuka ayeuna mah. Jangan sampai kabukana kasyafna ieu di akhirat seperti siapa? Firaun itu. Kasyafna iman kepada Allah ketika sudah tenggelam, udah ngap-ngapan tah. Ya. Baru sadar udah tenggelam, udah ngap-ngapan, aman tuh. Ya. Aku iman billazi la ilaha illa. Ini baru iman Nabi Musa kepada Allah, allazi amanat banu Israel. Karakternya kabuka, baru mau iman kapan? Ketika sudah habis waktu. Nah ini jangan sampai kita kebukanya itu sudah gus beres tentang gitu. Kakarak sadar geus kolot gitunya gitu tuh.
udah ngap-ngapan, udah waktunya sudah yugorgir, udah tenggorokan di sini, napasnya udah, baru mau bilang, ya, aku iman, ya, kepada Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa, baru sadar, ya, baru sadar dia itu, ingin menjadi Muslim dia tuh, nggak bisa, itu makanya tertutup itu, makanya buka itu, yang jadi penutup apa gitu. Ya, ada gisyawah bahasa gitu kan. Gisyawah penutup gitu. Makanya saat manusia enggak terbuka, berarti kata-kata mukasyafah yang kedua ini terbuka itu karena ada penutup yang dibuka. Maka kata-kata terbuka itu ada ketika penutupnya sudah dihilangkan. Kita cerita satu ya, iblis itu kan. Oh, itu makhluk yang hebat, makhluk yang dekat dengan Allah. Tapi kenapa langsung jauh ya? Tadinya radhiyallahu an menjadi laknatullah alaih gitu. Kenapa berubah total? Ada penutupnya, ada gito gitu ya. Apa gitonya? Tadi aba wastakbaro. Ada satu kesombongan, satu keangkuhan. Ini yang menyebabkan tertutupnya pintu rahmat Allah kepada hambanya kusebab aya ieu tah. Aya penutup. Ya, aya penutup. Ada satu kesombongan, satu keangkuhan. Makanya selama masih aya keangkuhan, kesombongan, bahwa sombong ku ilmu teh ya, sombong ku pangabisa, sombong ku aya, sombong ku nu jabatan, tah ini aksesoris yang bikin gitu gitu. Penutup ini, maka buka gitu tah, dibuka supaya tidak ada. Makanya kudu hanap asor nah di dieu tah, da kabuka mah ku ieu mere ieuna agul tuh ya, ieu mere ieu agul, tetap memang kabuka moal nikmat ibadah, makanya buka, mun kabuka ngeunah teu nikmat. Kan kelihatan kalau sudah mukasyafah kelihatan, subhanallah geus kabuka tah, gede akhirat teh. Makanya kenapa nikmat salat Rasulullah, sahabat, nikmat kan geus kabuka kelihatan tuh, oh begini gini kan. Makanya teu dilesotkeun ibadahna ka Allah Subhanahu wa taala sebab geus kabuka, dah kebuka ini ya. Makanya hilangkan sifat-sifat yang tidak baik, itu nutupan sebenarnya. Nutupan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, nutupan. Nah, di dia. Yang ketiga adalah al-musyahadah. Apa musyahadah? Menyaksikan. Geus kieu tah musyahadah. Makanya musyahadah ini bisa dicapai dengan apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dengan mujahadah ya. Makanya Al-Imam Qushairi mengatakan man zayyana bil mujahadah fatahallahu bil musyahadah gitu. Barang siapa yang menghiasi hidupnya dengan mujahadah, maka Allah akan bukakan pintu musyahadah. Makanya kalau ini mujahadah ini nggak ditempuh, musyahadah nggak akan kelihatan. Ada satu tekad kesungguhan. Maka ada bahasa dalam tasawuf itu ada tahalli, tahalli, tajalli. Ini yang dimujahadahkan, gitu. Ya, ada tahalli, tahalli, tajalli, gitu. Apa tahalli? Mengosongkannya batin dari sifat-sifat tercela. Kudu berusaha bagaimana supaya ia goreng eueuh gitu tah. Nah hate. Kudu mujahadah. Kalau kita punya kejelekan, punya kotoran di wajah, geuwat dibersihan. Ya. Awak bau geuwat disengitan, tapi ieu bau hare kadang-kadang teh. Ya, hese ieu mah makanya kudu sungguh-sungguh kata Allah. Mujahadah nina tahalli naon ngosongkeun karena sifat-sifat anu goreng, anu jelek tah.
batur ngewa orang entong sarwana berarti hese tuh gitu. Memang berat mujahadah itu kesungguhan luar biasa. Nah ngosongkeun batur pedit orang tong pedit gitu kan, batur pedit aing mere hese. Makanya yang musyahadah teh gitu, orang ge bisa baut sarwana we geus gitunya. Bener teh orang Thaif melukai Rasulullah dibales ku ngadoa sok tetangga gitu ku aing kan gitu. Makanya moal musyahadah urang mah hese padang teh jadi tong sarwana batur amak-amakan urang sabar menang kita udah selesai ya. Itu kan susah, mujahadah itu susah. Maka man zayyana bil musyahadah man zayyana bil mujahadah fatahallahu lahu bil musyahadah. Apa yang mujahadahkan taholi tak iya ya, taholi iya hese teh ya Allah bener taholi pangosongkeun kagorengan dina hate. Wah berat ayo suudon goreng sangka pokoknya dia tah ieu mah tak jadi urang can musyahadah. Maka nanti aya bahasa wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah bakal kelihatan aya kasaksenan kumaha salat urang ieuna goreng. Puasa urang jangan katingali ku Allah da ieuna aya gito penutup. Makanya kudu mujahadah ya, mujahadah ya, takhalli mengosongkan hati dari sifat yang tidak baik. Iblis kurang kumaha alus ka Allah ngancan takhalli di dieu na tah geus katutup, salatna katutup, ibadahna katutup, dicentang di sorga. Eta geus di sorga si iblis teh dikeluarkeun, urang encan mau diasupkeun di jero ge dikeluarkan ku Allah, orang di luar mau diasupkeun kan gitu bahasana. Iblis geus nikmat 500 tahun di sorga manehna mah urang mah encan sok hitung-hitungan menang saha. Iblis geus boga poin di sorga geus ngeunah ya kan, geus panggih dengan rahmat Allah kabeh geus dipapai di sorga urang pangkat kahiji langit kahiji 2 sampai 7 iblis yang pegang itu gelar. Langit pertama al-hafiz, al-abid, az-zahid, itu iblis yang pegang gelarnya itu. Ketika di dia goreng dicopot ku Allah gitu tah makana tong ieu di dia padadang ada tah ludes ya teh, ludes geus iblis mah ludes aba wastakbara. Jadi kumaha nah buka ayo dibuka supaya supaya penutupna leungit. Jadi katingali geus kabuka katingali mahabbah cinta mukasyafah kebuka geus kabuka bakal musyahadah katingal. Kumaha katingalina ya kudu mujahadah bersungguh-sungguh. Maka makomna lain makom sungguh-sungguh karena sholat lain geus kalewat, lain sungguh-sungguh sholat lain geus kalewat eta mah babna eta bab mahabbah sungguh-sungguh di dalam ieu ngebersihan hate bahasana. Maka ya agi ngomong kumaha jagalah geus sakit cukup lah nyanyi wae bisa na geus sakit itu cukup lah bisa karaokean deui gitu eta ieu hesena teh taholi ngosongkeun mujahadana eta. Jadi kumaha tong sarwana hirup geus kitu lah. Memang seakan-akan siga anu eleh mimiti nama. Sigana mimitina nu eleh tapi endingna tingalikeun Rasulullah kumaha dikitukeun ngabaleseun teu didoakeun. Nyilakakeun didoakeun. Siga anu lemah siga muni perlawanan pisan henteu antepkeun we. Ge tinggal endingna kumaha?
menang Rasulullah, bagja Rasulullah, anu eta hancur kan gitu endingnya gitu. Biasalah jagoan mah mimitinya eleh heula nya. Di TV kan gitu, jagoan mah kan eleh heula kasih saheula mimitina mah jaya nu eta mah ending kumaha gitu ya. Yuk orang berusaha mujahadana dina iya nama. Nah lain mujahadana salat enggak, sebabna tadi mujahadana dina bab kahiji mahabbah mah ikuti Nabi sing bener ta ibadahna eta geus kaliwat. Ayeuna nama poin ketiga naon ieu mujahadahna tahalli. Naon tahalli? Menghiasi hati dengan sifat yang baik. Nu goreng kaluarkeun, nu alus datangkeun gitu. Ridho, ikhlas, nerima. Nah, gitunya tah eta alus tah bakal katinggal engke mah. Wallahu syahid ala ma ta'malun. Eta. Terus ada tajalli. Nah, apa tajalli? Memperbagus hubungan dengan Allah. Dirawat tah hubungan dengan Allah teh. Lamun goreng geus dipiceun, alus geus datangkeun, ayeuna rawat hubungan itu dengan baik. Tong sampai anu takholi balik deui ka dieu. Gitu. Dijaga. Urang keur asik numpang Pak, ke naon? Jogging. Oh aya motor, ngalunit ku bangan cai ceprot ka urang. Naon ngomongna? Ieu, di dieu ieu. Nabet ngomong kotor, ngomong iya kayaknya kotor. Da keran mah kumaha bakna. Keluarna caina kotor, bakna kotor. Tong ganti keran. Bersihan tabak. Ganti keran anu alus dibuka kiruh kene da ieu mah keran. Ieu keran, bakna ieu. Maka bersihan ieu kitu tah. Nah abot ngomong ya dol gitu nya. Da ieuna ceprot, alhamdulillah, untung teu kasarempet, kan jarang anu kitu, baledo ku aing gitu. Wow. Namun ngomong gitu jadi bersih gitu, anggar kotor. Ngomong gitu jadi balik deui ka diwan, teu balik deui manehanana, anggar we geus jauh. Ngomong geus kotor, iya ambak, naon hasilna? Rugi lahir batin. Bener teu? Ceprot, alhamdulillah. Ku aing. Tah aya tungtungna urang teh. Kan sadar oh nya di kantor sok nyeblok bawahan. Tah meureun eta dibales ku Allah. Bener teu? Kitu siga geus rencangan rajinana di Pertamina kapungkur tah. Ketika di Mekah, anu nyeblok orang negro, saya blok ketemu kucai, minum saya blok kata, istighfar anjeunna teh, sok nyeblok bawahan ke istirahat 11:30, udang saya blok tah, tak ita, emut oh nyanya di kantor pernah nyeblok anak buah, di ditu di saya blok tah, sadar teh na, oh nyanya, langsung telepon, hampura urang cenah gitu, langsung telepon ke kantor. Karasa tak gitu meren Allah teh negor meren pernah nyeblok tetangga meren kan gitu tah alhamdulillah oh nya gitunya gitu tah bener tuh kan hese ngajaga gitu teh spontan ceplok aun keluar teh gitu hesenya nyeting gitu tuh tah eta berat, makanya kudu dimujahadahkeun tahalli, tajalli gitu tah. Naon tahalli mengosongkan hati dari sifat yang tercela, naon tahalli menghiasi sifat baik, tajalli menjaga hubungan yang jelas dengan Allah, jaga tadi rawat hubungan teh. Gitu. Bakal ketinggal insyaallah gitu tah. Terus yang keempat kalau sudah musyahadah akan timbul mulakiyah, ketemu urutanna ya tina mahabbah cinta bakal timbul kabuka, geus kabuka bakal menyaksikan bakal mulakiyah bertemu dalam Al-Baqarah 46 tah 45 46
wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu. Laqo itu bertemu, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Di Al-Quran kata-kata mulaqu, laqo, yalqi itu ada dua, Al-Baqarah 46 dan Al-Kahfi 110 terakhir. Faman kana yarju liqa, itu tuh ada dua. Jadi yang pertama ingin mulaki, ingin bertemu, ya, ketemu langsung begini nih, gitu kan. Makanya pilihan katanya wasta'inu bis sabri was shalah. Perhatikan nih, jadikanlah sabar dan sholat. Kenapa sabar dulu? Lihat di Mekah, Nabi sabar dulu, di Madinah baru nah gitu. Kenapa sabar dulu? Allah ingin tahu kuat nggak nih, tegar nggak nih, kan begitu. Nggak wasta'inu bis shalah was sabri, enggak, tapi sholat sabar dulu. Kuat nggak nih, baru dengan Isra Mi'raj baru sholat lima waktu. Sabar nggak nih? Kenapa? Walaupun berat, kata Allah, walaupun berat, sholat dengan sabar dengan sholat. Illa 'alal khashiin, kecuali yang khusyuk, kata Allah. Siapa yang khusyuk? Ayat 46-nya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yazunnu. Zon itu bukan menyangka. Naqala Ibnu Katsir an Mujahid, ya, makna zonna wa huwa al-yakin. Jadi makna yazunnu, zon itu bukan menyangka. Allazina yazunnuna, Imam Ibnu Katsir menukil dari Imam Mujahid, makna yazunnuna adalah al-yakin, yukinun, gitu. Mereka yang yakin, mulaqu rabbihim, bertemu, lako. Maka ada pengajian liko gitu ya. Apa liko teh? Kieu ngariung papanggih Pak Amprok Jonghok gitu tuh. Patapang wajah kieu tah liko. Mulaqu rabbihim, yang mereka yakin bertemu dengan Rabbnya. Dengan apa alatnya? Sabar dan balik lagi ke luhur, tak gitu. Bisa bertemu, jadi Allah akan membuka pertemuan gitu. Jadi bukan manusia bisa bertemu dengan Allah, tapi Allah membuka pertemuan dengan hambanya. Dengan apa? Sabar dulu. Kenapa sabar? Nih perhatikan. Sabar ini kan identik dengan kepahitan, kesulitan, benturan, ujian. Allah nggak ngasih pilihan kata wasta'inu bisukri, nggak kan? Kenapa pilihan kata bisabri? Karena dalam suku, dalam sabar, benturan, ujian, papait, musibat, ini Allah sedang menurunkan ego manusia. Pahamnya? Kenapa Allah ingin nanti mempertemukan zat dengan hamba tersebut? Karena di hamba itu, di bab sabar itu, ego leungit, sombong turun. Sok diberi pangabisa, syukur, agul aya. Makanya Allah nggak ngasih yang ini. Kenapa? Bertemu sulit dalam masalah syukur, karena kalau orang diberi nikmat itu lupa sama Allah, tijalikeh loba, sombong aya, agul loba, maka Allah nggak bisa masuk ke sini. Ini penutup, maka Allah bisa ngebuka yang ini. Bisobri, dalam sabar, ego turun, nafsu turun, ujian teh ya, gitu ya, kesombongan turun, maka saat itu akan kebuka mulakinya Allah dengan hambanya. Paham nggak nih kira-kira? Paham ya? Karena dalam apa? Kalau nggak diginiin susah ketemunya nantinya. Kalau dia banyak harta, segala macam ada, mungkin dalam keadaan punya semuanya, ada kesombongan, ada kehebatan, ngerasa gede tibatan batur. Allah nggak bisa masuk ke sini. Allah yang masuk ke sini aja nih, yang tawadu, yang rendah hati, bisa masuk ke situ. Maka pilihan katanya wasta'inu bisobri, sabar. Sabar identik dengan kepahitan, kesulitan, benturan, hantaman, ujian. Ini, ya. Ini yang nggak mau manusia itu, nggak ada yang mau. Sok, hoyong di pasihan, sobri, sukri, sukro. Oh ya, pilihan kata itu mana? Yang makanya semua manusia pasti hanya sukri, syukur. Identik dengan apa?
kesehatan, kenikmatan, anugerah, bubunga, sukacita. Iya mah suka duka, papait. Nah iya. Sok pilihan kata. 1000 orang pilih mau syukur mau sabar. Pilih yang mana? Syukur. Maka jarang yang menang iya. Makanya orang-orang pilihan saja yang Allah akan membuka mulakinya dengan hambanya. Karena sedikit yang mampu. Ditanya, pengen sobri, pengen sukri, pengen sabar, pengen syukur. Pasti pengen syukur kebanyakan mah. Makanya orang ini yang banyak ini, taruhlah 1000 orang yang milih 999. Ini milih cuma satu. Sok coba. Betul kan? Makanya Allah akan membuka pertemuan dengan hamba yang ini. Maka kita wasnabi sabri wassalah, sabar gitu. Makanya kalau dikasih saja yang nggak nikmat, sebenarnya Allah ingin mendekat kepada kita. Ngan urang mung hayangna beunghar, loba duit, urusan beres, job lancar, hese. Maka perlu ku Allah sewaktu-waktu jobna dileungitkeun, duitnya dikurangan supaya balik ke urang gitu tah. Bisi lila teuing beunghar maneh jadi poho ka urang. Maka dikurangan ku ulah teh. Dijatuhkeun heula supaya babalik mikir. Kitu maksudna mah. Dengekeun. Sebab loba jelema tijalikeun ku mamanis. Tapi loba jelema sadar ku papait. Sok cobaan. Sok aya pejabat anu korupsi, naha teu boga duit loba, jabatan luhur, perusahaan loba, naha bet kitu tijalikeun ku aya tijalikeun mah ku mamanis. Tapi orang banyak tersadar diri dengan papait, babalik mikir tak kitu. Makanya perlu qolil papait saeutik supaya balik mikir. Bisi lamun amis teh tijalikeun. Maka tong kasep teuing Haji Ujang. Sebab kasep teh jadi lincah gitu kan. Coba lamun goreng patut kan aya bahan gitu, tak kitu hungkul. Ka urang deui cenah. Aya naon malih teh goreng patut betingkah kan gitu. Jadi urang arek kitu mung ada goreng patut. Jadi bahan-bahan kitu eueuh. Lamun kasep di Haji Ujang aya bahan. Nah gitu kan gitu. Ya. Gitu, sok loba duit ya kan kumaha. Makanya laki loba duit nakal, awe nakal loba itu apa gitu. Sok lamun laki teple itu bukan duit yang salingkuh moal eueuh bahan. Makanya tersadarkan ku sebab eueuh aya so tinggalikeun. Lamun teu kuat-kuat mah mawa anugerah Allah tijalikeun ku mamanis mah. Can boga mah geuningan setia. Geus boga jabatan duit di mana-mana geus katingali tah nikah siri di Lembang. Maka ku Allah dijatuhkeun deui balik deui kana kolot heuh. Hari ti nol jeung urang eta mah geus sukses kan gitu ngeunah teuing gitu tah. Kadang ngupingkeun tah. Tong tijalikeun. Makanya pilihan katanya bisabri wassalah. Ya. Makanya al yakin di sini. Ya. Yakin itu apa? Al ilmul mustauda bil qulub yusiru hazal makna annahu ghairu muktasab. Itu. Jadi ahli tasawuf mengatakan yakin itu bertunggal yakin itu adalah al ilmu mustauda, ilmu yang tertanamkan di dalam hati, yang mana dia itu tidak akan bisa diusahakan, ghairu muktasab, tidak bisa diusahakan, yang yakin tidak bisa itu mah. Gitu, ya itu musyahadah. Nanti mulaqiyah ketemu yang itu, insyaallah. Yang kedua dalam Al-Kahfi 10, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Ingin mulaki kepada Allah, amal yang cakap-cakap aja udah. Nu goreng-goreng tong dipelak gitu tah. Eta bakal jadi hese paginya Allah mah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Entong mempersekutukan Allah dalam ibadah, tong ngaduakeun Allah.
Terakhir, kalau sudah mulaki bertemu baru muhadharah, hadir tah. Di mana hadirna engke di sorga. Dalam surat Al-Qiyamah 22-23, Yunus 26 dan Qaf ayat 35. Itu nanti kita akan bertemu di sana. Akan muhadharah, hadir kieu tah. Ya. Wujuhu yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka ceria saat itu, nadhirah. Kenapa? Mereka akan nazirah ila rabbiha nazirah, akan memandang Allah, hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunus 26, walillahi ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan tambahan oleh Allah. Apa tambahannya? Dibukakan hadirnya zat Allah di sorga kepada penghuni surga. Dalam Qaf ayat 35 dikatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka kehendaki di sorga nanti, waladaina mazid, dan di sisi kami mendapatkan tambahan. Kata Allah, apa tambahannya? Adalah Ibnu Katsir mengatakan tambahannya Allah membukakan tirai hijabnya kepada penduduk surganya Allah, baru muhadharah, tempuh insyaallah. Yang pertama adalah al-mahabbah, al-mukasyafah, al-musyahadah, al-mulaqiyah, al-muhadharah. Insyaallah menjadikan satu pegangan buat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.